Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saryanti Hikmah Paulus, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan materi perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Pertama-tama, apa sih latar belakang pendidikan pada zaman penjajahan Belanda? Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdi pada kepentingan penjajah. Pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah dan mengabdi untuk kepentingan Belanda. Oleh karena itu, isi pendidikan hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Pada tahun 1899, artikel karya Fanny Painter dengan judul An Era School atau Hutang Kehormatan terbit dalam majalah The Guides. Artikel tersebut berisikan tentang pemikiran Fanny Painter mengenai hutang budi Belanda kepada Indonesia. Hutang budi tersebut adalah tentang kemakmuran yang diperoleh oleh Belanda merupakan hasil kerja keras dan jasa orang-orang pribumi. Anjuran Fanny Painter itu kemudian terkenal dengan trilogi Fanny Painter, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Gagasan tersebut kemudian ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 dan tertuang dalam pidatonya yang berjudul Ethisch Richting atau haluan etis. Pidato tersebut kemudian menandai awal dari kebijakan politik etis. Selain itu, dengan adanya pendidikan, masyarakat pribumi dapat diberikan kedudukan dalam pemerintahan Hindia Belanda dengan gaji yang lebih rendah daripada orang-orang Belanda sendiri karena taraf hidupnya yang masih rendah. Selanjutnya, sistem pendidikan masa penjajahan Belanda dibagi menjadi dua, yaitu zaman VOC dan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pertama yang akan saya bahas ialah sistem pendidikan pada masa VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie merupakan sebuah kongsi dagang, sehingga kurang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan dan menyerahkannya kepada pihak gereja, dan dibiayai oleh Netherlands Zendeling Genootschap atau biasa disebut NZG. Umumnya, masa awal pendirian sekolah pada zaman VOC berbasis agama dan dilakukan di daerah dengan struktur politik yang lemah, seperti Ambon dan Banda. Proses belajar mengajar yang dilakukan masih sangat sederhana seperti membaca, menulis, dan bernyanyi yang selalu dikaitkan dengan pelajaran agama. Selain itu, terdapat juga pendidikan tradisional dan berbasis agama Islam yang tidak tersentuh oleh VOC. Selanjutnya, sistem pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada garis besarnya, sistem persekolahan kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan rendah, yang dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan rendah berbahasa pengantar Belanda dan berbahasa Melayu. Yang kedua, pendidikan lanjutan atau menengah, dan yang ketiga ialah pendidikan tinggi. Yang pertama ada Europe's Leisure School atau ILS. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan anak-anak tokoh terkemuka. Sekolah ini didirikan pada tahun 1831. Pada awal pendiriannya, masa lama belajarnya adalah 3 tahun dan berubah menjadi 7 tahun pada tahun 1907. Selanjutnya ada Holland Island School atau HIS. Pada awal pendiriannya, HIS hanya diperuntukkan untuk orang-orang elit saja. Namun, setelah adanya politik etis, sekolah ini akhirnya bisa dimasuki oleh anak-anak yang bergolongan rendah. Di Surabaya terdapat 2 jenis HIS, yaitu HIS negeri dan HIS bersubsidi. HIS negeri didirikan pada tahun 1914 dengan masa belajar 7 tahun. Pertama, terdapat Sekolah Ongkoloro. Sekolah Ongkoloro ini didirikan pada tahun 1895 di Surabaya. Sekolah Ongkoloro atau kelas 2 ini lama belajarnya 5 tahun
dan disediakan untuk anak-anak bumi putra golongan menengah. Kurikulum sekolah rendah ini sangat sederhana, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun, setelah 1901, terdapat penambahan mata pelajaran pendidikan jasmani. 2. Ada sekolah desa. Sekolah desa didirikan tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Hout. Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi diselenggarakan oleh desa. Sekolah ini bertujuan untuk memberantas buta huruf. Selain itu, sekolah ini juga menjadi penyebar buah pikiran dan pengetahuan bangsa Belanda, serta mendorong masyarakat agar menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya adalah sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan merupakan sekolah sambungan dari sekolah desa. Sekolah ini didirikan pada tahun 1916 dan lama belajar di sekolah ini adalah 2 tahun. Sekolah lanjutan merupakan setara dengan kelas 4 dan kelas 5 di sekolah rendah kelas 2 atau Ongkoloro. Pertama ada Mulo. Mulo pertama kali didirikan di Surabaya pada tahun 1916. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Mulo adalah sekolah umum yang berdiri sendiri dan setara dengan sekolah menengah pertama yang sekarang. Kedua ada AMS atau Algemene Middelbare School. AMS pertama kali dibuka di Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1919. AMS didirikan sebagai sekolah lanjutan Mulo dan sekaligus sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi dengan lama belajar 3 tahun, yang saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Lalu ada HBS. HBS merupakan sekolah yang setara dengan SMA sekarang dan didirikan di Surabaya pada tahun 1863. Berbeda dengan sekolah menengah lainnya seperti Mulo dan AMS yang khusus untuk bumi putra, HBS murid-muridnya khusus untuk anak Belanda. Pendidikan HBS ini disesuaikan dengan HBS di negeri Belanda, baik kurikulum maupun ketentuannya. Lalu ada sekolah teknik pertukangan atau Ambacht School. Sekolah teknik pertukangan pada awalnya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. Setelah itu, baru anak pribumi diperkenankan untuk masuk pada tahun 1856. Lama belajar sekolah teknik pertukangan ini selama 3 tahun dan menggunakan bahasa pengantar Belanda. Jenjang selanjutnya adalah pendidikan tinggi. Contoh dari pendidikan tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda ialah Sekolah Tinggi Kedokteran atau GHS, Sekolah Tinggi Hukum atau RHS, dan Sekolah Tinggi Teknik atau TKS. Contoh dari Sekolah Tinggi Kedokteran adalah NIAS atau Netherlands Indisch Artsen School yang terletak di Surabaya dan didirikan pada tanggal 1 Juli 1914. Dan sekarang sekolah ini menjadi Fakultas Kedokteran Unair. Lalu ada Stofit atau School tot Opleiding van Indisch Tandartsen yang berdiri pada tahun 1928. Selain itu juga terdapat Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia yang sekarang ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.